Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tersayang, pelajaran fikih kelas 6 tentang makanan haram. Kalau yang kemarin Ibu sudah menjelaskan makanan yang halal, sekarang kita lanjut ke makanan haram. Berbeda haram dengan halal. Bedanya bahkan sangat jauh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Coba anak-anak, yuk kita perhatikan gambar di bawah ini. Kelihatannya anak-anak sudah tahu ya, ini gambar apa. Ya Allah, ini adalah babi guling. Kalau yang ini kalian tahu, yang biasa di sawah, yang biasa di atap lari-lari, biasa di gudang. Ini adalah tikus yang sudah dibakar atau dibacem ini. Bu Yuni kurang tahu. Kalau ini adalah sate ulat. Sedangkan yang ini adalah saren yang sudah dimasak sehingga warnanya kecoklatan, indah seperti tahu bacem di daerah Kaliurang, daerahnya Bu Yuni. Tapi yang ini bukan tahu bacem, melainkan saren goreng, saren bacem lalu digoreng. Kemungkinannya seperti itu. Nah, yuk kita jumpa lagi dengan Bu Yuni di pelajaran fikih kelas 6 Min Sata atau Min 1 Yogyakarta. Yuk kita cari tahu sama-sama tentang pengertian makanan haram. Apa sih makanan haram? Kalau kemarin makanan halal kalian sudah tahu, makanan yang boleh dimakan oleh kita dan sehat dan baik. Sedangkan makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama bagi kita umat Islam. Dan apabila tetap dikonsumsi, jika dikonsumsi maka berdosa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharramu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Itu Allah loh yang ngendikaaken di dalam Al-Qur'annya. Jadi kita harus patuhi. Sekarang kita lanjutkan macam-macam makanan haram. Dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama secara haram aini, yang kedua haram sababi. Haram aini yaitu hukum makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat dan bendanya. Seperti gambar di atas tadi, ada daging babi, ulet, saren, dan lain-lainnya. Sekarang yang kedua haram sababi. Haram sababi yaitu karena sebabnya, yang pada awalnya makanan itu halal
tapi menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. Contoh ya, contoh buah jambu. Buah jambu kan halal. Tetapi karena buah jambu itu didapat dari mencuri, maka menjadi haram. Disebabkan karena sebabnya. Begitu ya, anak-anak ya. Atau contoh lain, daging sapi. Daging sapi itu kan halal, enak. Kemarin habis kurban sapi dimakan enak, halal. Tetapi karena digorengnya dengan minyak babi, maka menjadi haram. Jadi ada sebabnya. Sekarang ciri-ciri makanan haram antara lain yaitu: 1. Terdapat dalil yang melarangnya. Seperti tadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada larangan haram, atau mungkin di hadis Rasul. Yang kedua, makanan itu kotor, menjijikan, dan mendatangkan madorot bagi tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, makanan mengandung racun. Jadi kalau makanan itu mengandung racun, walaupun tidak menjijikan, tetap haram hukumnya. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Makanan yang bisa memabukkan itu haram. Yang kelima, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau disembelih dengan tujuan tertentu untuk sesaji, misalnya setelah selesai dibuat ingkung nanti ditaruh di kuburan atau di bawah pohon besar. Nah, itu haram dimakan karena sudah dipersembahkan untuk setan, untuk sesaji, walaupun itu makanannya tidak haram awalnya, ayam dibikin ingkung, tetapi setelah ditujukan untuk sesaji maka menjadi haram. Lanjutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan Allah. Beberapa jenis makanan yang diharamkan Allah antara lain yaitu: 1. Bangkai binatang. Bangkai binatang haram, tapi ada kecualinya, yaitu kecuali ikan dan belalang. Jadi kalau kalian menemukan ikan di laut atau di sungai yang sudah mati, itu tetap boleh dimakan. Tetapi jika ikan itu masih segar dan layak dimakan, kalau sudah busuk menjijikan, tidak boleh dimakan. Belalang walaupun sudah mati, boleh kalian ambil lalu digoreng, dimakan. Seperti yang dijual-jual di Gunung Kidul, di daerah kita Yogyakarta. Yang kedua, makanan yang diharamkan, semua darah dari binatang. Jadi walaupun darah sapi kemarin pas kurban itu, darah sapi tetap saja haram. Karena itu darah yang diharamkan, atau disebut juga dengan sebutan lain saren. Yang ketiga, makanan yang menjijikan. Kalau kalian lihat makanan yang menjijikan, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Contohnya kecoa. Yang keempat, daging babi, daging anjing, daging ular, dan lain-lain itu haram dimakan, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Yang kelima, binatang yang disembelih oleh orang non-muslim atau disembelih oleh orang muslim tapi tanpa menyebut asma Allah. Jadi tidak boleh kita makan. Yang keenam, makanan yang membahayakan. Contohnya racun, tidak boleh dimakan atau diminum sembarangan karena bisa membahayakan kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menjauhi makanan haram?
Yang pertama, tanamkan dalam hati kalian sikap tidak suka makanan haram. Tidak suka, pokoknya kalau makanan haram ya nggak mau, tidak suka. Yang kedua, dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang ketiga, jika terdapat keraguan-raguan, maka segeralah bertanya kepada orang yang lebih pintar. Boleh pada ulama, pada ustadz, pada guru terdekat kalian, pada orang tua kalian. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap olahan makanan jadi. Atau biasa disebut kalian suka beli junk food, makanan yang sudah siap saji. Itu harus dilihat kemasannya, dilihat bahannya, boleh dimakan oleh umat Islam apa tidak. Seperti itu. Jadi kalian tidak asal beli, dibuka, dimakan. Tetapi dilihat dulu apakah ini halal atau haram. Biasanya di dalam kemasan ada tulisannya. Yang kelima, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa makan sesuatu yang haram akan membahayakan jiwa. Jadi kalian harus tahu bahwasanya kalau kalian makan makanan haram, jiwa kalian akan berbahaya. Selanjutnya yaitu akibatnya apa sih Bu Guru kalau mengkonsumsi makanan haram? Pasti kalian ingin tahu, walaupun ada yang sudah tahu. Akibatnya kalau kita mengkonsumsi makanan haram adalah 1. Makanan haram akan merusak kesehatan kita. Fahim tum? Makanan haram akan merusak kesehatan kita. Jelas ya anak-anak ya. Yang kedua, doa-doa yang kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin tidak akan dikabulkan. Jadi makanya hati-hati kalian kalau beli bakso, misalnya di warung bakso, makan kerupuknya habis 3, kamu hitung 2. Nah, yang 1 itu kan haram kalau nggak dibayar. Makanya kalian harus menghitungnya dengan benar supaya makanan yang kamu makan sudah bagus, sudah halal, ada tercampur 1 emplokan yang tidak halal, maka nanti akan menjadi tidak baik. Makanya kalau kalian jajan harus hati-hati menghitungnya ya. Tidak boleh sembarangan. Seperti kalau kalian ke kantin beli makan nasi kuning, beli ini, beli itu, menghitungnya harus pas, bayarnya pun harus sesuai dengan yang dibeli. Tidak boleh ada yang diumpet, karena yang diumpet itu menjadikan makanan itu haram. Haram karena sebabnya tadi ya. Dan kalau dimakan nanti doa-doa kamu sulit dikabulkan. Yang ketiga, makanan haram akan merusak amal-amal soleh. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan haram, entah itu nyuri, entah itu mengumpat, entah itu makanan yang diharamkan dari Allah, maka merusak amal-amal soleh kita, sholat kita, doa kita nanti akan sia-sia. Jadi kalian harus jaga betul semuanya ya, untuk menghindari semua itu agar kalian menjadi anak yang soleh, yang bahagia, tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Menjadi anak yang membahagiakan dan menyenangkan orang tua. Akibat yang keempat adalah hina dan rendah. Orang yang suka makan makanan haram akan rendah, baik di mata manusia, di masyarakat, maupun di mata Allah. Kelak di akhirat akan mendapat siksa atau hukumannya.
Akibat yang kelima yaitu menyebabkan keturunan rusak. Keturunan, nanti anak cucu kamu juga akan meniru kalau kalian suka memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Oke. Kita lanjutkan ke hikmah menghindari makanan haram. Hikmahnya apa sih kalau kita bisa menghindari makanan haram? Coba anak-anak pikirkan. Hikmah yang pertama adalah makanan haram yang memabukkan karena di dalamnya mengandung alkohol sehingga bisa merusak otak, pikiran, dan jaringan saraf pada manusia. Nah, ini kalau kita nekat minum alkohol atau minuman yang memabukkan, maka orang tersebut lama-lama bisa menjadi gila. Pertamanya hilang ingatan, nanti dia pegang batu, dikira pegang jambu, dimakan. Nah, karena ingatannya lupa. Terus akan mengakibatkan pikiran dan jaringan saraf pada manusia bisa rusak semua. Nah, yang kedua, diharamkan babi mengandung hikmah tersendiri bahwasanya di dalam daging babi mengandung banyak sekali cacing pita yang sangat membahayakan tubuh manusia. Karena cacing pita sulit mati walaupun sudah dimasak dengan suhu tinggi, maka kalau dimakan oleh manusia akan bisa menjadi hidup lagi, tumbuh kembang di dalam tubuh manusia. Bahkan Bu Guru pernah melihat di tayangan televisi ada demo bahwasanya satu potong daging babi kira-kira ukuran setengah kilo dimasukin di dalam baskom kecil. Baskom kecilnya sudah dimasukin air Fanta kalau nggak salah. Lalu daging babinya dimasukkan ke air Fanta yang ada di baskom tersebut, maka keluarlah cacing-cacing pita dari daging babi tersebut yang banyak sekali dan mengerikan. Nah, itulah makanya kenapa Allah melarangnya daging babi untuk dimakan oleh kita. Karena salah satunya seperti itu. Jadi untuk kebaikan kita, kebaikan manusia, karena Allah sangat sayang kepada hambanya, maka Allah larang. Itu makanan yang tidak baik kalau kita makan. Maka janganlah engkau makan, carilah makanan yang baik dan sehat. Seperti itu kira-kira ya. Yang ketiga, diharamkan bangkai karena di dalam bangkai terdapat banyak mikroba-mikroba atau baksil yang akan merusak tubuh kita. Nah, oleh karena itu, kita manusia dilarang memakannya. Seperti itu. Yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan juga untuk kita karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani manusia. Nah, sekarang manusia kalau jasmani rohaninya tidak sehat, maka tidak bisa hidup dengan baik, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Makanya kita dilarang untuk memakan makanan yang kotor, haram, dan menjijikkan. Semua yang disuruh oleh Allah sudah ada maksud tertentu. Oleh karena itu, kalau kita kepengin baik, kepengin menjadi manusia yang bagus, ikuti perintah dan larangan Allah. Yang kelima, Allah melarang itu semua karena ada hikmah tertentu di balik yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Oke, fahimtum? Kita lanjut bahwa semua yang Allah larang sebenarnya adalah untuk kebaikan manusia. Kita harus taat dan patuh kepadanya. Beruntung loh anak-anak, kita jadi siswa Min1 Yogyakarta karena kita ditanamkan pelajaran-pelajaran agama
sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah tentunya karena ayah ibu kalian memilih sekolah dimin, tentu ayah ibu kalian suka dalam pelajaran agama. Oke, fahim tum. Sekarang tugas kalian ya anak-anak. Tugas kalian yang pertama, tulis hikmah menghindari makanan haram. Ada 5 ya tadi, boleh kalian nanti putar ulang supaya kamu bisa mengisinya. Yang kedua, apa saja akibat dari mengkonsumsi makanan haram? Ada 5 tadi. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjauhi makanan haram? Ada 5 juga tadi. Yang keempat, tuliskan ciri-ciri makanan haram. Ada 6 dan pendek-pendek. Yang kelima, tuliskan firman Allah dan artinya. Surah Al-A'raf ayat 157 yang ada kaitannya dengan makanan haram. Oke, tulis dengan rapi di bukumu karena buku nanti akan dikumpulkan. Jadi jawaban kalian nanti tidak perlu difoto lewat WhatsApp, tetapi cukup di buku kalian. Nanti di akhir bulan akan Bu Guru tumpuk dan Bu Guru nilai. Oke, tetap belajar asik dari rumah. Tetap jaga 5M, selalu berdoa dari rumah supaya pandemi ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Min Sata, literat muda, min sata berkarya, mulia dengan Al-Quran, manjada wajada. Tetap ceria dengan di rumah saja. Bu Yuni kalau di rumah, kalau sudah selesai ngajar dan bertanam, Bu Yuni terus batik. Ini batik bikinan Bu Guru. Oke, akhirul qauli Bu Yuni ucapkan billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yuk kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.